Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA 1131866MK1SW revisi 0, produksi 12 Maret tahun 2025. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 427,9 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 430 mm. Ukuran magnetnya 250 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 218,7 mm, ketebalan gasket 10,5 mm, ukuran antara baut 456 mm, ukuran terluar 483 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 99 dB. Ukuran voice coil-nya 113 mm atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 34 Hz, DCR 5,2 ohm, VTS 0,42, CAS 0,44, GMS 10,08, MMS 256,3 gram, GMS 0,08 mm per Newton, BL 25,6 Tesla meter, fast 187,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 1256,6 cm persegi, Xmax 14,27 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini tentu bisa digunakan untuk box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 77,27 atau kita bulatkan di 77,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan pada bagian ini, kita juga bisa melihat respon frekuensi dan respon impedansi dari speakernya. Dan ACR untuk saat ini, spesifikasinya itu bisa dibilang jauh lebih akurat. Karena di sini udah menggunakan DS Pro sebagai media pengukurannya. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Jika yakin tetap ingin mencoba skema yang akan gua bagikan, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 Hz dan atasnya di sekitar 90 Hz.
Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait pembahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 37 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 131 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 144 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 2300 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 14,7 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 9,7 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 34 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 150 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 960 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 160 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 99 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 160 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 533 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 270 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 618 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya.
Lalu untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang ini tentu bisa diminimalkan. Untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 173 mili dan ukurannya juga sama dengan tekukan yang ini. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya di sini nanti bisa disesuaikan aja. Rekomendasi gua untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk dinding depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA1131866MK1SW. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.